Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Wahyu Mardianto SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 kelas 239 Kabupaten Lamongan. Yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berkenan hadir pada acara diseminasi penyaluran pemahaman dan diseminasi modul 1.4 budaya positif pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat taufik serta hidayahnya kita semua dapat mengikuti acara pada kesempatan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya sebagai moderator akan membacakan susunan acara pada kesempatan hari ini. Yang pertama, yakni pembukaan. Acara yang kedua, diseminasi oleh Bapak Wahyu Mardianto. Acara yang ketiga, diskusi bersama. Dan acara yang keempat, penutup atau doa. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka acara pada kesempatan kali ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara pada kesempatan kali ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Hadinah biniyatin sholihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang kedua yakni diseminasi modul 1.4 budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wahyu Mardianto, calon guru penggerak angkatan 11 kelas 239 Kabupaten Lamongan. Kepada Pak Wahyu, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru semuanya dan kepada Bu Nini juga saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu guru hebat semuanya atas waktu yang sudah diluangkan kepada saya yang pada malam hari ini akan mendiseminasikan terkait modul 1.4 budaya positif pada calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan. Sebelum saya ke materi diseminasi, mohon maaf barangkali ada yang belum kenal. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Wahyu Mardianto. Saya saat ini berdinas di Lembaga SD Negeri Kepombulu Margi di Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Motivasi saya menjadi calon guru penggerak adalah ingin merubah diri saya dan merubah orang di sekitar saya untuk menjadi pembelajar atau guru yang berpihak kepada siswa sesuai dengan filosofis Ki Hajar Dewantoro. Dan pada saat ini saya sedang mengikuti program calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Lamongan yang sudah sampai pada modul 1.4. Bapak Ibu guru hebat yang saya hormati, sekali lagi ucapan terima kasih serta penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu guru semuanya atas waktu yang sudah Bapak Ibu guru luangkan sehingga pada malam hari ini berkenan memenuhi undangan saya untuk mengikuti kegiatan diseminasi modul 1.4 budaya positif pada calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru semuanya? Apakah baik-baik saja sampai hari ini?
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu Guru, sebelumnya sebelum saya menyampaikan materi, kita awali dengan salam guru penggerak, nggih. Bersama-sama nggih Bapak Ibu. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Sekali lagi, Bu Ratna mungkin bisa di on cam, mic-nya bisa di. Nah, sekali lagi gini. Sama-sama. Salam guru penggerak. Tergerak. Terima kasih. Nanti mohon waktu kepada Bapak Ibu guru semuanya. Kalau saya sudah menyampaikan materi, saya harapkan mikrofonnya untuk di-on dulu. Nanti akan ada sesi diskusi atau tanya jawab terkait materi yang sudah saya sampaikan nanti. Bapak Ibu akan memberikan feedback atau masukan-masukan sehingga diseminasi saya ini menjadi lebih baik, karena saya juga manusia biasa. Jadi materi diseminasi yang saya susun ini mungkin masih banyak kekurangan di sana sini. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya akan share screen. Apakah sorry bentar. Apakah gambarnya bisa diterima dengan jelas Bapak Ibu? Jelas, Bu. Baik, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semuanya. Baik, dengan ucapan bismillah, diseminasi modul 1.4 calon guru penggerak angkatan 11 saya mulai. Baik, perkenalkan Bapak Ibu hebat semuanya. Saya adalah Wahyu Mardianto SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Kepong Bulumargi, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Diseminasi modul 1.4 budaya positif oleh Wahyu Mardianto SPD, CGP angkatan 11 Kabupaten Lamongan. Baik Bapak Ibu, pada modul 1.4 ini saya akan mencoba menyampaikan budaya positif. Yang pada pemahaman budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid, serta budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dari setiap stakeholder yang ada. Stakeholder yang dimaksud di sini adalah mulai dari kepala sekolah, mulai dari Bapak Ibu guru, mulai dari orang tua wali murid, dan tentunya siswa-siswi kita yang ada di sekolah kita. Dengan budaya positif dapat menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama, sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah. Adanya rasa peduli satu sama lain. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi Bapak Ibu, kenapa stakeholder semuanya harus berperan? Karena kalau tidak ada komunikasi yang baik antar stakeholder, baik melalui kepala sekolah, guru, wali murid, serta siswa, budaya positif mungkin tidak akan terwujud karena semuanya akan saling berkaitan atau saling support. Baik Bapak Ibu, kita ke halaman berikutnya. Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, beliau adalah seorang psikiater dan pendidik. Dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi, ilusi guru mengontrol murid pada dasarnya, kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun
tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Bapak Ibu, dari pemahaman ini bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya kita tidak dapat memaksa murid ya untuk sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Jadi atas dasar siswa tersebut tidak suka untuk melakukannya, maka kita sebenarnya tidak bisa memaksakan murid. Tapi bisa terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Artinya apa? Kita bisa memerintahkan murid kalau moodnya sedang bagus. Nah, maka dari itu ketika kita menjadi seorang guru, lebih baik kita tetap bisa mengusahakan supaya mood siswa itu dalam kondisi yang baik. Ya, baik, saya lanjut, G. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, lanjut Bapak Ibu. Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Jadi Bapak Ibu, menurut saya ilusi yang kita bangun ini itu ada segi positifnya, ada segi juga negatifnya. Dari pemahaman ini sebenarnya arah kita adalah mengajak murid untuk lebih menjadi dirinya sendiri tanpa takut terhadap Bapak Ibu gurunya. Nah, semuanya itu tergantung pada ilusi dari siswa kita. Baik, saya lanjut Bapak Ibu G. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasikan bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ya, jadi sebagai guru kita kalau mau mencari identitas dari siswa setelah melakukan kesalahan, maka kita harus melakukan pendekatan dengan suara yang halus. Kita lanjut Bapak Ibu. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang. Dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, ini pemahamannya kalau menurut saya Bapak Ibu, ilusi orang tua itu terkesan lebih memaksa, sehingga kita sebagai guru lebih baik mempertimbangkan hal-hal terburuk. Saya takutnya nanti kalau kita memaksakan pendapat terhadap siswa kita akan mempunyai rasa dendam yang berkepanjangan. Ya, takutnya karena ini masih pondasi awal anak didik kita yang di SD. Jika kita memberikan pemahaman dengan memaksa, mungkin siswa kita nanti akan merasa punya rasa dendam yang mendalam, mungkin akan diingat sampai kelak dewasa. Jadi baiknya kita sebagai guru pun harus bisa mengerti kondisi siswa tersebut ketika sedang melakukan kesalahan. Saya lanjut Bapak Ibu guru nggih. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Menurut Stephen R. Covey, Principle Centered Leadership 1991 mengatakan bahwa
bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda. Skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Menurut Stephen R. Covey, apabila kita ingin membuat kemajuan, maka kita perlahan sedikit demi sedikit. Namun menurut Stephen R. Covey, apabila kita ingin mengubah bagaimana Anda melihat dunia, maka bagaimana kita bisa merubah paradigma berpikir kita dari aspek-aspek tertentu. Dari stimulus respon yang disampaikan oleh Stephen R. Covey, dari stimulus respon, realitas atau kebutuhan kita sama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Ini menurut stimulus respon. Sedangkan menurut teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Jelas, kita sebagai manusia dengan kondisi yang berbeda-beda pasti akan memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan berikutnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Berikutnya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang berikutnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Lanjutkan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan berikutnya, model berpikir menang-menang. Nah, Bapak Ibu, dari pemahaman stimulus respon dan teori kontrol, menurut saya sendiri, teori kontrol merupakan pemahaman yang bisa kita terapkan pada pembelajaran kita sebagai seorang guru. Jadi kalau kita menggunakan stimulus respon, kita menganggap bahwa kita dan siswa adalah mempunyai kebutuhan yang sama. Itu kalau menurut saya merupakan sesuatu hal yang kurang tepat. Tapi kalau kita menggunakan teori kontrol, maka kebutuhan kita dengan siswa kita jelas berbeda. Itu pemahaman singkat dari stimulus respon dan teori kontrol. Baik, saya lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kita sudah menginjak ke disiplin positif, Bapak Ibu. Disiplin adalah sesuatu yang dilakukan seseorang terhadap orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ingat, untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan motivasi ekstrinsik. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa mengharap imbalan, ancaman, maupun hukuman. Saya garis bawahi adalah disiplin akan membuat orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, sehingga akan mengacu atau akan mengubah perilaku-perilaku siswa kita untuk memiliki nilai-nilai kebajikan dari dalam dirinya sendiri atau dari intrinsik siswa tersebut.
Nah, sebagai guru sebaiknya kita juga menjadi unsur atau menjadi motivasi ekstrinsik yang sama. Artinya, sebagai guru kita juga harus bisa menerapkan disiplin positif sehingga siswa kita akan mampu meniru kita yang mempunyai pembiasaan disiplin positif. Nah, Bapak Ibu guru, kenapa ini selalu saya tekankan kepada, ya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru yang ada di lembaga. Karena apa? Ketika Bapak Ibu gurunya saja tidak disiplin, maka siswa kita pun akan menjadi sama dengan Bapak Ibu gurunya. Sebelum kita mengarah ke intrinsik siswa kita, lebih baik kita menjadi faktor ekstrinsik sehingga bisa memotivasi anak didik kita atau siswa kita menjadi anak yang berdisiplin positif. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang pemahaman nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi, setiap individu itu pasti mempunyai sifat-sifat positif yang selalu ingin dituju. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol tahun 1984. Beliau menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya dari Diane Gossen tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut ya Bapak Ibu. Nah, ini bisa saya bedakan nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi. Dari profil pelajar Pancasila yang selalu kita gaungkan di sekolah kita. 1, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2, mandiri. 3, bernalar kritis. 4, berkebinekaan global. 5, bergotong royong. Dan 6, kreatif. Sedangkan nilai-nilai kebajikan dari 6 institusi atau organisasi dari Ibu Primary Years Program atau PYP, Program Pendidikan Dasar Sikap Murid adalah toleransi, yang kedua rasa hormat, yang ketiga integritas, yang keempat mandiri, yang kelima menghargai, yang keenam antusias, yang ketujuh empati, yang kedelapan keingintahuan, yang kesembilan kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Saya lanjut, Bapak Ibu. Berikutnya adalah membangun kecerdasan moral. Jadi, dari 7 kecerdasan moral yang ingin saya sampaikan adalah yang pertama adalah empati. Yang kedua, suara hati. Yang ketiga, kontrol diri. Yang keempat, rasa hormat. Yang kelima, kebaikan. Yang keenam, toleransi, dan yang ketujuh adalah keadilan. Berikutnya, 9 pilar karakter yang ingin dicapai adalah 1, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. 2, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran atau amanah diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka menolong dan gotong royong. Keenam, percaya diri, kreatif, dan pekerja keras. Yang ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. 8, baik dan rendah hati. 9, toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Jadi 9 pilar karakter ini coba kita kaitkan nanti dengan budaya positif yang akan saya terapkan di lembaga saya. Bapak Ibu guru yang saya hormati, sampai saat ini mungkin pemahaman dari Bapak Ibu guru semuanya masih belum klop ya. Mari kita geser ke halaman berikutnya. Nah,
Ini masih terkait dengan budaya positif, petunjuk seumur hidup dan keterampilan hidup. Keterampilan hidup adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Nah, petunjuk hidup ini bisa mencakup beberapa poin, diantaranya adalah peduli, penalaran, bekerja sama, keberanian, keingintahuan, usaha, keluasan atau fleksibilitas, berorganisasi, kesabaran, keteguhan hati, kehormatan, memiliki rasa humor, berinisiatif, integritas, pemecahan masalah, sumber pengetahuan, tanggung jawab, serta persahabatan. Nah, kita lanjut Bapak Ibu nggih. Nah, proyek nilai-nilai kebajikan dari beberapa kolom ini ada banyak sekali ya Bapak Ibu, mulai dari peduli, keterusterangan, kebersihan, komitmen, belas kasih, percaya diri, belas kasih, bertujuan, tegang rasa, gotong royong, sampai pada pengertian. Ini menurut saya proyek nilai-nilai kebajikan yang ingin saya terapkan di lembaga saya kepada siswa saya. Saya geser ya Bapak Ibu yang saya hormati. Nah, sekarang kita ke hukuman. Pengertian hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi dari ketiga poin ini ada pemahaman atau pengertian masing-masing dari ketiga poin ini Bapak Ibu. Baik, dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu, kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Program disiplin positif ini dinamakan restitusi. Baik, saya ulangi lagi nggih. Program disiplin positif ini dinamakan restitusi. Nah, restitusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori restitusi menurut Shelsom Gosen tahun 1996. Bapak Ibu guru, selayaknya kita sebagai manusia biasa pasti sering melakukan kesalahan. Namun alangkah baiknya sebagai guru kita bisa menerapkan restitusi untuk mengambil keputusan dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Kita lanjut ke halaman berikutnya ya Bapak Ibu. Ini masih kelihatan mboten ke layar Bapak Ibu? Bukan, maksudnya apa ini? Kelihatan besar enggak ini? Jelas nggih? Mohon maaf Iya, Bapak Pak. Ibu. Bapak Ibu bisa santai, bisa sambil ngopi, Pak Edi, Bu Ratna bisa sambil ngopi, ya Pak Edi. Ini saya besarkan dikit. Baik, saya lanjutkan nggih Bapak Ibu. Gambaran perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini saya contohkan kecil saja nggih, saya contohkan dari hukuman. Itu murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan, mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif, atau membayar impas kesalahan. Dampak pada murid adalah marah, merasa bersalah, rendah diri, mengasingkan diri. Yang berikutnya adalah tiba-tiba tidak diharapkan atau sangat melukai. Yang berikutnya adalah dibuat oleh guru. Dan yang berikutnya adalah menyakitkan. Guru menjalani
konsekuensi dengan menyalahkan, mengkritik, menyindir, dan merendahkan siswa. Sedangkan untuk identitas sukses atau disiplin melalui konsekuensi adalah murid atau anak akan belajar taat peraturan. Ini yang membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Berikutnya adalah mencoba mengontrol anak dengan penguatan positif. Berikutnya adalah kehilangan hak waktu jeda seorang diri atau pemahamannya berkurang. Yang berikutnya adalah sudah diketahui atau masuk akal dan dibuat oleh guru, murid, dan anak. Dan yang berikutnya adalah membantu guru menyatakan peraturan, melakukan peringatan, dan menerapkan konsekuensi. Sedangkan untuk restitusi adalah membuat murid atau anak belajar memecahkan masalah. Nah, ini yang membedakan. Restitusi akan membuat siswa kita merasa memecahkan masalah tersebut. Kemudian anak akan merasa paham bahwa dirinya sendiri yang pegang kendali atau pegang kontrol pada dirinya sendiri. Berikutnya, murid atau anak tidak kehilangan waktu. Terus berikutnya, berupa undangan untuk mengadakan restitusi. Ini langkah-langkahnya ya Bapak Ibu, dan dibuat oleh murid atau siswa. Jadi kalau restitusi itu yang membuat adalah siswa, bukan Bapak Ibu gurunya. Yang berikutnya adalah menguatkan guru, menyebutkan keyakinan kelas, atau membimbing kerangka acuan berpikir pada siswa kita. Nah, Bapak Ibu, ini jelas antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah sering mengalami atau menghadapi masalah-masalah dari siswa. Saya contohkan seperti ketika kita ada kegiatan upacara bendera, itu terkadang siswa kita itu banyak yang belum berpakaian lengkap. Nah, sebaiknya kita jangan menerapkan pola hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu nggih. Saya coba juga di lembaga saya kemarin ada 2 masalah yang saya selesaikan dengan restitusi yang pada endingnya siswa saya tersebut merasa kesalahan itu berada pada kontrolnya sendiri. Artinya siswa tersebut mengakui kesalahan dan akan berbuat lebih baik lagi ke depannya, berjanji tidak akan mengulangi, serta yang paling penting adalah kita harus bisa membuat siswa tersebut tidak merasa dendam kepada Bapak Ibu gurunya. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut ya. Berdasarkan bagan tersebut, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi secara spontanitas ya Bapak Ibu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Jadi kita tidak mengajak anak untuk berdiskusi sebelumnya. Tiba-tiba langsung kita berikan hukuman. Misalkan tidak membawa dasi ketika upacara atau berpakaian lengkap ketika upacara. Anak tersebut kita panggil lalu kita berikan hukuman untuk push up. Misalkan. Ya, jadi siswa tersebut merasa tidak dilibatkan. Sedangkan hukuman bersifat satu arah. Ya, bersifat satu arah hanya kepada siswa. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Bapak Ibu, ini saya tekankan sekali lagi ya. Kalau hukuman fisik, mungkin anak hanya akan merasa capek. Mungkin anak akan hanya merasa kalau fisik ya mungkin hanya capek, tapi kalau psikis Bapak Ibu, psikis ini yang justru akan berbahaya. Makanya tadi saya ingatkan, jangan sampai ada hal-hal yang menyinggung siswa sehingga
merasa psikis siswa tersebut akan terganggu. Saya takutnya nanti kita akan mengajarnya rata-rata di SD nggih Bapak Ibu. Saya takutnya nanti anak tersebut akan merasa psikisnya sedikit terganggu oleh hukuman yang kita berikan. Saya lanjut Bapak Ibu guru nggih. Sementara disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur, misalnya setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang sudah disepakati murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor murid. Jadi pada konsekuensi ini pada dasarnya adalah memang pelanggaran yang sudah dibuat anak tersebut itu sudah disepakati dalam bentuk kesepakatan. Artinya anak sudah tahu, sudah diingatkan kalau sudah 1 kali, 2 kali atau 3 kali melakukan kesalahan yang sama, maka guru akan memberikan hukuman. Nah, ini yang disebut dengan konsekuensi, Bapak Ibu. Saya lanjut. Nah, ini Bapak Ibu, ada beberapa poin yang bisa saya ambil dari hukuman. Yang pertama yaitu dihukum oleh penghargaan. Ingat, penghargaan juga bisa menghukum. Menurut Alficon, Punish by Reward 1993, wawancara ASCD Annual Conference pada Maret 1995 mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kohn, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Kohn selanjutnya juga mengemukakan beberapa pernyataan dari hasil pengamatannya selama ini tentang tindakan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Bapak Ibu, barangkali saya lanjutkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang daripada dihukum oleh penghargaan adalah sebagai berikut. Penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam. Ya, jadi sebagai guru, kita juga tidak boleh terlalu sering memberikan penghargaan. Karena apa? Karena semakin lama kita memberikan penghargaan, ketika anak tersebut tiba-tiba tidak mendapatkan penghargaan, maka perasaan anak tersebut pun akan beda. Jadi mental atau psikis anak tersebut juga akan merasa sedikit terganggu karena sebelumnya dia selalu mendapatkan penghargaan. Tapi ketika dia sudah tidak mendapatkan penghargaan, maka mungkin dia akan mengubah pola pikirnya. Sehingga dari yang awalnya semangat belajar, karena mendapatkan penghargaan, akhirnya anak tersebut menjadi kurang semangat belajarnya ketika penghargaannya mulai berkurang. Nah, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Nah, ini kalau kita keseringan mendapatkan penghargaan, meskipun itu baik ya, tapi terkadang kita merasa sudah tidak pada penilaian yang baik. Akhirnya kita hanya berorientasinya hanya kepada
pelanggaran atau siswa penghargaan, mohon maaf. Jadi siswa kita akan merasa bahwa yang penting saya mendapatkan penghargaan, entah ini baik atau tidak baik menurut orang lain gitu. Saya lanjut Bapak Ibu. Ada yang berikutnya, penghargaan yang tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan hal ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Berikutnya, jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati, serta kemungkinan lain kali saya tidak akan berusaha sekeras sebelumnya. Ini Bapak Ibu, ini kadang-kadang sering terjadi kepada kita di sekolah ya. Jadi terlalu seringnya kita atau siswa kita mengharap penghargaan dari kita, sehingga ketika dia merasa tidak mendapatkannya, dia akan kecewa dan berkecil hati. Serta mungkin di pertemuan berikutnya ketika pembelajaran, kalau saya kan dulunya seorang guru olahraga, ketika anak tersebut awalnya sangat semangat sekali mengikuti pembelajarannya, sehingga ketika rewardnya tidak saya berikan, kemungkinan pada pembelajaran berikutnya siswa tersebut akan kurang bersemangat lagi. Saya lanjut. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi ini kesannya seolah-olah kita ini memaksa secara halus. Dan orang yang berusaha berhenti merokok atau orang yang berusaha diet, menguruskan badan, bila diberikan penghargaan, hampir pasti tidak berhasil. Ini biasanya harus tumbuh dari dalam dirinya, ya. Ini artinya penghargaannya tidak efektif. Kalau saya sendiri pernah berusaha untuk berhenti merokok, ya, tapi tidak berhasil Bapak Ibu. Karena apa? Karena bukan dorongan intrinsik, ya. Kalau sudah dorongan dari intrinsik, kemungkinan besar kemauan kita untuk berhenti merokok pasti bisa terlaksana. Mungkin itu bedanya Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, ini ada penghargaan yang bisa merusak hubungan Bapak Ibu. Saya jelaskan, ketika seorang diberi penghargaan atau dipuji setinggi langit ya di depan banyak orang, maka yang lain akan merasa iri. Nah, ini jangan sampai terjadi pada kita ya Bapak Ibu, baik sebagai guru maupun sebagai orang tua, baik kepada siswa-siswi kita maupun kepada anak kita sendiri. Janganlah kita merasa meninggikan salah satu anak atau salah satu siswa di depan siswa atau anak kita yang lain. Karena sesungguhnya pujian yang kita berikan kepada anak tersebut itu bisa membuat atau bisa merusak hubungan baik antar siswa atau antar anak, serta hubungan antara siswa dengan guru atau antar siswa atau antara anak dengan orang tua. Ya, ini saya garis bawahi betul Bapak Ibu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid akan termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Nah, ini Bapak Ibu perlu dimengerti, mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Sama halnya kita menciptakan kebohongan-kebohongan kepada siswa atau kepada anak-anak kita. Penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas dan persaingan menciptakan kecemasan. Nah, ini justru yang akan timbul. Ini justru yang akan terjadi ketika kita memberikan penghargaan yang ujung-ujungnya akan merusak hubungan. Sehingga dalam kelas tersebut akan menjadi kelas yang merasa cemas terus, ya. Jadi seolah-olah kelas ini didominasi hanya untuk mencari sebuah penghargaan. Berikutnya Bapak Ibu, mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Akhirnya
anak didik kita akan merasa putus asa. Ya wes lah, cukuplah sampai di sini sajalah. Toh kita kan tidak akan mendapatkan penghargaan karena apa yang kita lakukan tidak sesuai dengan keinginannya Bapak Ibu guru. Nah, Bapak Ibu guru, mungkin sebagai guru jangan ya kita melakukan atau memberikan penghargaan yang bisa merusak hubungan antara guru dan siswa atau hubungan antara siswa antar siswa. Baik, saya lanjut. Berikutnya ini penghargaan yang bisa mengurangi ketepatan. Ada juga Bapak Ibu. Ini dalam sebuah riset yang pertama adalah dalam sebuah percobaan, sekelompok anak laki-laki berusia sekitar 9 tahun diminta untuk melihat gambar-gambar wajah yang ditampilkan di layar. Dan mereka harus memberitahukan jika wajah-wajah tersebut sama atau beda. Gambar-gambar tersebut hampir sama. Beberapa dari mereka diberi penghargaan dalam bentuk uang. Ingat, dalam bentuk uang. Pada saat mereka memberikan jawaban yang benar, sementara sebagian yang lain tidak. Hasilnya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ya. Kenapa? Karena dalam pikirannya yang ditonjolkan atau yang diinginkan hanya penghargaan yang berbentuk uang. Coba kalau penghargaannya bisa berbentuk yang lain. Ya, uang anak didik kita itu kita berikan reward berupa tepuk dada atau tepuk punggung atau dielus di kepala. Itu sudah merupakan suatu bentuk yang pas lah sebagai reward kita kepada siswa ketika siswa tersebut bisa untuk menjawab dari pertanyaan kita atau bisa melaksanakan dari tugas-tugas yang kita berikan. Yang berikutnya dari riset yang kedua, Bapak Ibu. Anak-anak diminta mengingat kata-kata tertentu. Kemudian mereka diminta mengambil kartu yang berisi kata-kata yang diingat tersebut setiap kali muncul. Beberapa anak diberikan permen. Nah, ingat tadi yang di atas uang. Sekarang rewardnya berupa permen. Ini dulu pernah saya lakukan Bapak Ibu. Dan efeknya seperti yang dihasilkan di keterangan yang saya tulis ini Bapak Ibu. Anak-anak yang mendapatkan permen, jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawaban yang benar. Jawabannya angger syukur ngawur Bapak Ibu. Yang penting mengajukan tangan karena apa? Orientasinya atau harapannya adalah untuk mendapatkan permen. Nah, inilah pengertian saya menurut penghargaan mengurangi ketepatan. Lanjut Bapak Ibu. Penghargaan menurunkan kualitas. Nah, ini pengamatan yang dilakukan pada sekelompok mahasiswa atau mahasiswi yang sedang bekerja praktik di sebuah surat kabar atau universitas. Saat itu mereka sedang belajar menuliskan sebuah artikel tentang sebuah judul berita utama. Seiring waktu mahasiswa atau mahasiswi tersebut semakin mampu bekerja dengan cepat. Kemudian ada beberapa mahasiswa atau mahasiswa yang dibayar untuk setiap judul berita utama yang mereka mampu hasilkan. Dan setelah beberapa lama, mahasiswa atau mahasiswi yang dibayar ini hasil kinerjanya berhenti berkembang. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Ini pemahamannya adalah ketika kita memberikan penghargaan uang kepada siswa yang berprestasi atau memberikan penghargaan berupa reward yang lain seperti permen, itu yang sudah berprestasi kinerjanya, dia bisa berhenti berkembang. Karena apa? Dia merasa stagnan. Oh, saya sudah cukup. Karena saya sudah mendapatkan reward dari yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Oh, ada yang membedakan lagi ketika anak tersebut tidak mendapatkan reward. Dia akan menjadi lebih berupaya lagi. Dia akan lebih mengasah diri lagi. Dia akan mampu lebih untuk berpikir secara berkembang lagi. Ini penghargaan menurut kualitas. Sedangkan untuk penghargaan mematikan kreativitas ini juga ada. Contohnya adalah murid-murid diminta berpikir mengenai hadiah atau penghargaan yang bisa mereka dapatkan bila berhasil menulis sebuah puisi. Kreativitas kelompok murid-murid ini menjadi berkurang dibandingkan dengan yang tidak diberitahukan tentang hadiah yang bisa mereka terima. Penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan seni atau sebuah penulisan cerita menjadi kurang kreatif bila dijanjikan sebuah hadiah. Dan tugas-tugas memecahkan masalah
para murid memakan waktu yang lebih lama dan memberikan jalan keluar kurang kreatif saat mereka dijanjikan suatu penghargaan. Jadi ketika kita memberikan tugas kepada siswa dengan waktu-waktu tertentu, misalkan 15 menit, anak-anak silakan berdiskusi terkait masalah ini. Nah, itu anak-anak justru akan merasa terbatasi ya Bapak Ibu. Jadi kalau kita memberikan waktu diskusi, lebih baik kita berikan waktu diskusi secukupnya, sehingga kita tidak membatasi kreativitas anak untuk berinteraksi, berkolaborasi, sehingga akan menghasilkan sebuah keputusan atau sebuah pekerjaan yang baik. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah penghargaan yang akan menghukum. Jadi sebagai guru kita juga harus bisa memilih penghargaan ini saya tempatkan sebagai nah ini yang paling banyak adalah penghargaan yang menghukum. Mendapatkan penghargaan misalnya dalam sistem ranking. Nah ini mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dihukum. Ranking kedua loh Bapak Ibu, bayangkan kalau siswa kita atau sebagai orang tua, anak kita hanya mendapatkan ranking kedua dari jumlah siswa. Dari misalkan dari ranking kedua dari belakang, mohon maaf. Sebagai orang tua, sebaiknya kita jangan mengambil sebuah judgement atau sebuah pemahaman dari ranking. Ya, karena apa? Penghargaan ketika anak tersebut mendapatkan ranking, tiba-tiba pada semester berikutnya anak tersebut tidak mendapatkan ranking, dan sama halnya ketika kita memberikan penghargaan di saat dia menerima ranking, itu sama halnya dengan menghukum anak tersebut ketika anak tersebut tidak mendapatkan ranking. Bapak Ibu guru, apakah Bapak Ibu guru selama ini masih menerapkan perangkingan di kelasnya masing-masing? Mohon maaf, ya. Sudah tidak ada, nggih? Alhamdulillah. Tidak ada ranking. Oh, sudah tidak ada ranking ya, Bu Ais? Tidak. Oke, kalau di TK bagaimana, Bu Melinda? Sama ya? Tidak, Pak. Tidak ada ya, Bu Melinda? Botan. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu. Baik, terima kasih. Kalau kita menerapkan perankingan itu justru akan memberikan rasa hukuman kepada siswa nanti ketika siswa tersebut sudah tidak lagi mendapatkan ranking. Karena pada dasarnya orang yang tidak suka itu akan dikendalikan oleh nilai-nilai positif atau nilai-nilai negatif dari orang tersebut. Saya lanjutkan, G, ini untuk penghargaan menghukum. Nah, Bapak Ibu, dari penghargaan menghukum kita lanjut ke motivasi dalam diri atau intrinsik. Di saat seseorang anak belajar untuk pertama kali menggabungkan huruf dan kata-kata serta menyadari bahwa ia dapat membaca, timbul pijar di matanya dan sebuah senyuman di wajahnya. Anak tersebut begitu gembira bahwa ia telah mempelajari dan menguasai suatu keterampilan baru. Kesadaran akan kemampuannya bahwa dia atau anak tersebut sudah dapat membaca sesungguhnya sudah merupakan sebuah penghargaan. Nah, ini selayaknya kita sebagai guru ketika kita bisa mengajarkan anak untuk bisa menulis, begitu bahagianya kita ya Bapak Ibu ya. Jadi pemahaman motivasi dalam diri atau intrinsik ini adalah bagaimana kita menjadi seorang guru yang mampu menerapkan filosofis Ki Hajar Dewantoro, yaitu memberikan sepenuhnya kepada siswa atau memberikan pembelajaran yang berpusat sepenuhnya kepada siswa. Jika kita memberikan penghargaan kepada seseorang anak pada saat dia sedang merasa bangga dengan pencapaian sendiri, maka kita akan mengambil kegembiraan yang saat itu sedang dirasakan secara alamiah. Ini jelas ketika kita menjadi seorang guru dan ketika kelak dewasa siswa kita menjadi seorang anak yang sukses atau seorang anak yang memiliki budi pekerti yang tinggi,
Masya Allah, itu merupakan sebuah penghargaan atau pencapaian yang setinggi-tingginya bagi kita sebagai seorang guru. Betul Bapak Ibu ya? Bapak Ibu kalau siswanya sopan, santun, itu apakah merasa sudah puas Bapak Ibu? Saya kira untuk saat ini yang paling penting itu adalah sopan santun ya Bapak Ibu. Disiplin sopan santun itu. Karena apa? Pada eranya sekarang kita sudah tergerus oleh era globalisasi. Jadi kita sebagai guru harus bisa menempatkan posisi kita ketika menghadapi siswa. Oke, saya lanjut. Nah ini untuk restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga bisa mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi harapannya dari restitusi adalah setelah siswa melakukan kesalahan, siswa tersebut bisa kembali lagi bergaul dengan anak yang lainnya, dan kembalinya mereka bergaul dia bisa merasa lebih kuat setelah melakukan kesalahan. Saya lanjut. Nah, ciri-ciri restitusi yang membedakannya dengan program disiplin lainnya adalah restitusi untuk menebus mohon maaf, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, restitusi adalah ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahannya dengan membayar sejumlah uang atau memperbaiki kerugian yang timbul atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal, bukannya pada upaya perbaikan diri yang lebih bersifat internal. Artinya, restitusi mengajarkan kepada siswa kita untuk perbaikan diri secara internal. Lanjut Bapak Ibu. Nah, ini restitusi juga bisa untuk memperbaiki hubungan ya Bapak Ibu. Setelah restitusi memperbaiki hubungan dan memperkuatnya kembali, restitusi juga membantu murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dari tindakan mereka pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk menebus kesalahan pada orang yang mereka menjadi korban dari mereka. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Ingat, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi yang dipaksa bukan restitusi yang sebenarnya, tapi konsekuensi. Tadi sudah saya jelaskan dari awal bedanya restitusi dan konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu, bila guru memaksa proses restitusi maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Lanjut. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Untuk membimbing proses pemulihan diri, guru bisa bertanya pada mereka, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ini bentuk proses pertanyaannya ya Bapak Ibu. Kamu akan terlihat, terdengar, dan terasa seperti apa kalau kamu sudah menjadi orang yang seperti itu. Sampai tidak apa-apa kok berbuat salah. Namun ketika murid sudah dipilih untuk mengeksplorasi orang seperti apa yang mereka inginkan, guru bisa mulai bertanya tentang kejadiannya. Seberapa sering hal ini terjadi, apa yang ia lakukan, ia berada di mana. Murid tidak akan mungkin berbohong kepada guru. Lanjut Bapak Ibu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Untuk berpindah dari evaluasi diri ke restitusi diri, penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ada 3 tahap. 1, saya tidak suka cara saya berbicara padamu. 2, kesalahan yang saya lakukan adalah 1, saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Saya lelah dan saya bicara terlalu cepat. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Dan yang ketiga,
besok lagi saya akan menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan bicara lebih lambat. Saya akan bicara lebih jelas tentang keinginan saya dan menyampaikan pemahaman saya kepadamu. Jadi restitusi diri ini adalah cara yang paling baik. Ya. Lanjut. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dalam proses restitusi diri maka murid akan menyadari dia sedang menjadi orang yang seperti apa. Yang itu adalah menunjukkan fokus pada penguatan karakter. Ketika guru membimbing murid untuk penguatan karakter, guru akan mengatakan, ibu atau bapak tidak terlalu mempermasalahkan apa yang kamu lakukan hari ini. Tetapi mari kita bicara tentang apa yang akan kamu lakukan besok. Kamu bisa saja minta maaf, tapi orang akan lebih suka mendengar apa yang akan kamu lakukan dengan lebih baik lagi. Jadi kalau hari ini ada salah, jangan kita buat anak merasa bersalah. Kita arahkan untuk besok agar anak tersebut bisa lebih baik dari hari yang kemarin. Nah, sedangkan untuk restitusi yang menentukan adalah bisakah momen ketika murid melakukan kesalahan menjadi sebuah momen yang baik? Jawabannya tentu bisa. Asalkan ia bisa belajar dari kesalahan itu. Apa maksud dari kalimat kita bisa lebih kuat setelah kita belajar dari kesalahan? Lebih kuat di sini maksudnya adalah bukan menekan perasaan kita dalam-dalam. Kuat di sini artinya menyadari apa yang bisa murid ubah dan murid benar-benar mengubahnya. Guru bisa bertanya, apa yang dapat kamu ubah dari dirimu sendiri? Bagaimana caranya kamu akan berubah? Ini bentuk pertanyaan guru ya Bapak Ibu untuk restitusi yang menguatkan. Lanjut Bapak Ibu, restitusi fokus pada solusi, yaitu dalam diri restitusi guru menstabilkan identitas murid dengan mengatakan kita tidak fokus pada kesalahan. Bapak atau Ibu guru tidak tertarik untuk mencari siapa yang benar atau siapa yang salah. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Mari kita lihat praktik pendidikan kita yang seringkali memisahkan anak dari kelompoknya. Misalnya, ini seorang anak TK yang bersikap tidak kooperatif pada saat kegiatan mendengar dongeng dari gurunya. Anak itu disuruh keluar dari kelompoknya. Atau anak itu diminta duduk di belakang kelas atau di pojok kelas. Disuruh keluar kelas ke koridor atau disuruh ke kantor guru. Seringkali dibiarkan tanpa pengawas. Ini jangan ya Bapak Ibu. Jangan sampai ketika hal-hal tersebut kita lakukan kepada siswa. Justru itu nanti akan berada di luar pengawasan kita dan bisa jadi anak tersebut akan keluar dari zona yang kita tentukan tadi atau dari tempat yang kita tentukan tadi dan nanti akan justru berbahaya. Lanjut Bapak Ibu. Nah, sebagai guru kita juga harus mempunyai keyakinan kelas. Mungkin ini dari Bapak Ibu guru sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya masing-masing. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih. Kalau belum, mari kita coba belajar bersama. Apa sih keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak daripada peraturan, yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang berikutnya adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Saya menggarisbawahi Bapak Ibu bahwa keyakinan tersebut harus disepakati bersama dari guru ataupun siswa yang ada di kelas tersebut. Nah, ketika nanti berubah waktunya atau berpindah semester atau berpindah tahun, keyakinan tersebut bisa kita tinjau ulang kembali supaya menjadi keyakinan kelas yang baru. Saya yakin Bapak Ibu guru hebat di sini semuanya sudah membuat keyakinan kelas di awal tahun pelajaran 2024-2025 ini untuk menjadi kesepakatan bersama atau keyakinan kelas yang akan disepakati selama
1 tahun atau 1 semester ke depan. Nah, saya lanjut Bapak Ibu. Kelihatan boten nih. Artinya saya jelaskan nggih, ini ada teori Y yang di sebelah kanan ini. Nah, ini bersikap positif, tampak seperti berkata jujur, patuh dengan aturan, tenang saat belajar di kelas, menyukai kebersihan, mendengarkan saat guru menerangkan. Tak tampak seperti mencari alasan ketika melakukan kesalahan, mengeluarkan baju saat jam istirahat, gaduh ketika tidak ada guru di membuang sampah sembarangan, mengantuk saat guru menerangkan. Percaya dan menghormati orang lain dan barang miliknya. Tampak seperti menjaga barang milik orang lain, meminta izin dan akan mengembalikan. Menghormati jika di depan, menjadi pendengar yang baik. Menyimpan barang orang lain dengan baik. Jika tak tampak seperti, maka merusak barang milik orang lain, tidak meminta izin dan tidak mengembalikan, membicarakan di belakang atau ketidaksukaan, tidak jadi mendengar yang baik, menghilangkan barang milik orang lain. Jadi ini sikap positif dan percaya serta menghormati orang lain serta barang miliknya. Sedangkan di sebelah kanan Bapak Ibu, ini adalah setiap anggota melakukan tugas seperti terdengar. Siap melaksanakan tugas? Oke Bu Guru, yuk kerja kelompok. Dan terima kasih. Ini terlihatnya adalah bersemangat, fokus, bekerja sama, sedangkan untuk berperilaku menghormati orang lain, setia kawan, rajin, sopan, dan gembira. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas yang kemarin sudah saya laksanakan. Saya mengambil sampel di kelas 6. Ini keyakinan kelas yang sudah saya bentuk adalah guru tugasnya memberi teladan yang baik. Ya, murid tugasnya adalah belajar, melaksanakan tugas, berkarya secara positif, menyampaikan pendapat, menjalankan diskusi dengan baik, dan seterusnya. Sedangkan murid tugasnya bukan untuk mengeluh atau bermalas-malasan sampai menyakiti dan disakiti. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, sebagai manusia kita mempunyai 5 kebutuhan dasar. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Yang kedua penguasaan. Yang ketiga kesenangan. Yang keempat kebebasan dan kasih sayang serta rasa diterima. Baik, saya lanjut. Kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kasih sayang dan rasa diterima adalah kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan 3 kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Bapak Ibu, fisiologis adalah survival, sedangkan psikologis adalah kebutuhan untuk diterima. Saya lanjut, G. Nah, ini termasuk penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Saya lanjutkan. Nah, ini ada beberapa posisi, yaitu 5 posisi kontrol sebagai guru yang akan kita ambil ketika kita akan mengambil tindakan kepada siswa. Yang pertama adalah seorang penghukum. Yang kedua adalah seorang pembuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah kita menjadi seorang teman. Yang keempat adalah pemantau. Dan yang kelima adalah seorang manajer. Saya lanjut. Untuk penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ya. Sedangkan seorang pembuat merasa bersalah adalah biasanya guru akan merasa bersuara lebih lembut. Dan yang ketiga, ketika kita menjadi seorang teman, guru akan berposisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi-persuasi yang positif. Lanjut, sebagai pemantau, guru akan mengajukan beberapa pertanyaan seperti peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Ini ketika guru mengambil kontrol menjadi seorang pemantau. Sedangkan ketika guru menjadi posisi seorang manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Saya lanjut Bapak Ibu, kita sudah nyampe ke segitiga restitusi. Saya jelaskan
Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yaitu setiap orang pasti akan pernah melakukan kesalahan. Nah, pertanyaannya salah satunya adalah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita sebagai guru harus bisa menstabilkan identitas kesalahan dari siswa tersebut. Yang nomor 2 adalah kita sebagai guru harus memvalidasi tindakan yang salah, memastikan gitu ya. Kamu misalkan dengan pertanyaan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal itu, atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Itu betul-betul pertanyaannya. Dan yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan kepada siswa. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, Nak, sehingga kamu melakukan kesalahan ini. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini mungkin beberapa pertanyaan terkait segitiga restitusi, langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mengambil sebuah tindakan dari kesalahan siswa-siswi kita. Lanjut Bapak Ibu. Ya, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi kalimat-kalimat yang harus kita sampaikan ke anak adalah berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna sampai apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri. Ini Bapak Ibu, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ini pertanyaan pamungkas Bapak Ibu, sehingga kita bisa sebagai guru itu bisa mencerna mimik dari siswa tersebut ketika menjawab pertanyaan ini. Saya yakin ini sudah Bapak Ibu terapkan di sekolah sebagai guru. Berikutnya, dari sisi validasi, yaitu beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kita sampaikan kepada siswa adalah salah satunya, padahal kamu bisa loh melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu, Nak. Ini pertanyaan-pertanyaan yang biasanya kita gunakan untuk memvalidasi tindakan yang salah yang sudah dilakukan oleh siswa kita. Selanjutnya, sisi ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, ini saya selalu mencoba menanyakan keyakinan dengan pertanyaan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati. Nah, ini terkait tadi ya Bapak Ibu, terkait dengan keyakinan kelas. Lanjut, ini beberapa contoh ya Bapak Ibu, mulai dari Santi sampai ini ada Natali dan Vivi. Ini juga beberapa contoh sampling-sampling, namun saya mencoba akan mengambil, sebelum saya akhiri, saya akan mencoba mengambil dari satu, nanti kita buat bahan diskusi ya Bapak Ibu. Saya minta Bapak Ibu menyimak untuk ini. Guru matematika dan wali kelas 8 Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Bu Eni. Nah, Bu Eni ini baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Vivi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Eni. Bu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada pengerjaan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah tertawa. Ah, Ibu, santai saja Bu. Mereka tidak mengerjakan tugas, malah mengobrol. Keesokan harinya, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Bu Eni. Bu Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri. Namun, pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Bu Santi menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan bila mereka sungguh-sungguh untuk meminta maaf. Namun, Bu Santi menanyakan kembali, nah, apakah yang mereka lakukan untuk menggantikan rasa tidak dihormati Ibu Santi? Baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Bu Santi melanjutkan kembali, apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah? Apakah ada gagasan? Bu Santi menanyakan kepada Vivi dan Natali. Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi. Ini atas dasar kemauan dari Vivi dan Natali, nggih Bapak Ibu. Diskusi kelompok dengan teman-teman sekelasnya. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati. Jadi,
Dalam keyakinan tersebut ada poin yang berbentuk saling menghormati dan bagaimana menerapkannya di kehidupan sehari-hari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email kepada Bu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahu Bu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah, Pak Hasan. Bila lain waktu, jika ada ketiadaan guru, maka mereka akan mengusulkan Bu Eni sebagai guru pengganti. Dalam kasus di atas, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Santi? Menurut Anda, apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apakah langkah-langkah restitusi yang telah disusun mereka dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil oleh Bu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda jika Anda adalah seorang Pak Hasan. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang ditempuh Bu Santi? Oke, sebagai akhir materi yang saya sampaikan ini, sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Setelah ini, mari kita coba mendiskusikan 10 menit saja, tidak usah banyak-banyak, dari kasus Natali dan Vivi ini. Baik Bapak Ibu, setelah ini saya berikan kembali ke Bu Nini sebagai moderator. Mohon dibantu Bu Nini untuk menyampaikan kepada teman-teman untuk menjawab. Kita ambil satu saja nggih. Dalam kasus di atas, posisi apakah yang telah diambil Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawaban Anda. Itu saja ya Bapak Ibu yang saya hormati. Baik Bu Nini, kurang lebihnya saya sampaikan mohon maaf. Terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu luangkan hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan ini bisa menjadi visi misi ke depan atau bisa menjadi tolak ukur dan bisa menjadi membantu Bapak Ibu guru semuanya ketika menghadapi sebuah permasalahan di sekolah masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Wahyu untuk penjelasannya. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Wahyu panjang lebar itu semoga menjadi ilmu yang bermanfaat ya Bapak Ibu untuk kita semuanya. Amin, 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 amin. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya yakni diskusi bersama. Ini tadi ada suatu contoh permasalahan tentang Bu Sinta yang nggak bisa masuk sekolah kemudian digantikan oleh Bu Eni. Terus menghadapi anak yang membuat masalah ya ini, Bu Natali dan Vivi. Monggo Bapak Ibu yang mungkin punya pemikiran untuk menjawab ini, posisi sebagai apa ya di situ yang diperankan oleh Bu Eni. Monggo Bapak Ibu. Mungkin juga sudah pernah ada yang mengalami yang seperti itu dihadapi oleh Bu Eni. Kan ini posisi kontrol ada 5, ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kira-kira yang diperankan oleh Bu Eni sebagai apa ya? Pak Edi Sumarto, monggo Pak Edi. Monggo Pak Edi, terima kasih. Oke, terima kasih waktunya Pak Wahyu. Terima kasih apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu sangat mengena pada kita dan juga menambah wawasan untuk kita semua mulai dari awal sampai akhir. Adapun saya ingin menanggapi tentang suatu permasalahan yang disampaikan oleh Pak Wahyu, khususnya tentang hal yang ada kaitannya dengan permasalahan kasus yang dicontohkan oleh Pak Wahyu. Yeah. Untuk saya sementara ini yang dipakai oleh beliau adalah sebagai manajer, karena yang mereka lakukan atau yang beliau lakukan adalah mengambil sebuah permasalahan tersebut, beliau tahu tarik, kemudian hal-hal tersebut
dicari solusinya. Dari kedua beliau tersebut bisa mengambil sebuah kesimpulan di tengah-tengah mana yang terbaik untuk mereka. Terima kasih, itu aja mungkin dari yang lainnya. Monggo Oke, bisa terima disampaikan. kasih. Terima kasih Pak Edi. Baik, Pak Edi. Menurut Pak Edi, posisi kontrol yang digunakan oleh Bu Eni adalah menjadi seorang manajer. Nah, kenapa? Karena tadi disampaikan juga bahwa di ini Bapak Ibu ya, di posisi manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, sejalan dengan itu, hal-hal tersebut sudah dilakukan oleh siapa tadi? Natali dan Vivi, yaitu Natali dan Vivi sudah inilah Bapak Ibu ya, mengakui bahwa perilaku yang mereka lakukan tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Berikutnya, Bu Eni tadi sudah membuat Natali dan Vivi menjadi anak yang merasa bersalah sehingga inilah Bapak Ibu, sehingga poinnya pada ini. Mana tadi ya? Inilah. Nah, ini. Sehingga anak tersebut mampu menemukan solusi atas permasalahannya. Solusinya adalah Natali dan Vivi tadi melakukan diskusi terkait keyakinan kelas yang sudah disepakati. Jadi betul Pak Edi bahwa posisi kontrol yang digunakan pada kasus yang saya angkat ini adalah sebagai seorang manajer. Baik Bapak Ibu, mungkin yang paling terakhir Bapak Ibu di kelas, Bapak Ibu di sekolah semuanya pasti mempunyai atau akan menghadapi masalah-masalah. Nah, sebagai seorang guru yang bijak, sebaiknya kita sebentar Bu Ratna nggih, sebagai guru yang bijak, sebagai orang tua yang bijak, karena kita di sekolah adalah orang tua juga bagi siswa kita, sebaiknya kita juga menggunakan posisi kontrol yang sesuai pada permasalahan yang akan dihadapi siswa. Baik Bu Ratna, saya persilakan, monggo Bu Ratna. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, Apa yang disampaikan oleh Pak Wahyu sangat bagus. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa dalam menyampaikan budaya positif ke anak-anak, kita sebagai guru harus menjadi contoh. Jangan hanya teori, kita harus memberikan contoh konkret kepada anak-anak kita, sehingga kita adalah sebagai sosok model bagi mereka. Yang kedua, untuk menerapkan budaya positif, kita memerlukan waktu yang lama. Semuanya tidak instan, butuh proses, dan itu akan menjadi pembiasaan untuk anak-anak. Salah satu contohnya adalah budaya positif menjaga kebersihan. Anak-anak mungkin butuh waktu tidak hanya berbulan-bulan, bahkan bertahun, Pak ya, 1 atau 2 tahun untuk membuang sampah pada tempatnya. Kadang anak-anak suka membuang sampah di laci meja dan seterusnya. Kemudian untuk tadi memang yang disampaikan Pak Edi sudah betul, Bu Eni sudah melakukan dengan segitiga restitusi. Terima kasih Pak Wahyu. Baik. Terima kasih tambahannya Bu Ratna, memang betul Bu, budaya positif itu tidak serta-merta bisa kita bentuk secara instan. Jadi sebuah pembiasaan hal-hal positif itu nanti yang akan menjadi budaya. Jadi dari hal-hal kecil ya Bu Ratna, dari mengambil sampah saja itu nanti akan menjadi budaya positif yang akan menjadi budaya yang lebih besar lagi. Seperti di lembaga saya. Ya, seperti di lembaga saya Bu, saya selalu membiasakan, mohon maaf nggih, barangkali nanti bisa diikuti atau bisa dijadikan inspirasi. Kalau di saya Bu, dalam tahun ini saya menggunakan program sehari berbahasa Jawa Krama Inggil. Itu biasanya saya lakukan pada hari Kamis. Namun program tersebut baru akan saya sosialisasikan pada bulan depan karena saya baru bisa mengundang wali murid pada bulan depan. Nah, ini menjadi tantangan juga Bu buat kami, baik kepala sekolah dan Bapak Ibu guru yang ada di lembaga. Karena apa? Kita sebagai orang Jawa asli ya Bu ya, pembiasaan positif nanti
justru akan berefek besar ketika anak tersebut sudah dewasa. Ya, sebentar Bu Vivin nggih, sehingga nanti anak tersebut akan menjadi seorang manusia yang mempunyai hal-hal atau positive thinking secara terus-menerus. Monggo Bu Vivin. Tidak, satu lagi ya, satu orang lagi ya. Monggo Bu Vivin. Raise hand untuk bertanya atau untuk menambahkan. Monggo Bu Cukup? Vivin. Cukup? Vivin yang panggilan. Nggih pun. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah menunjukkan jam 21 lebih 12, ya Allah saya ucapkan terima kasih atas waktu Bapak Ibu guru semuanya. Semoga sharing ilmu kita pada malam hari ini akan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan saya harapkan apa yang sudah kita dapatkan pada malam hari ini menjadi ilmu yang berkah, barokah untuk kedepannya. Dan yang terakhir saya doakan Bapak Ibu gurunya, Bapak Ibu guru semuanya dalam kondisi sehat selalu. Dari saya cukup sekian. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Nini ditutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.